Bai Guanxing melihatnya di matanya, dan tiba-tiba berubah menjadi pelangi dan menembak dengan marah. Tetapi tidak ingin tulangnya meledak tiba-tiba, dan tulang kaisar seperti tarian setan surgawi, dan mereka dibunuh dengan marah. Bum bum bum. Bai Guanxing terus melawan, dan Qin Yichen semua menyadari bahwa itu salah pada saat ini, dan dengan cepat meletakkan pekerjaan mereka, dan pergi untuk menyelamatkan leluhur bayi darah satu demi satu. Namun, Qin Yichen dan yang lainnya terlambat selangkah, atau bahwa tulang-tulang itu tampaknya ditujukan pada leluhur bayi yang berdarah, dan kekuatan yang akhirnya meledak ke dalam tulang digunakan untuk menghentikan Bai Guanxing. Anak Baize, apakah itu kamu? Tubuhku yang berdarah sekarang bercampur denganmu? Saya menyarankan Anda untuk tidak usil, ini adalah tubuh saya yang berdarah. Dia ingin menggerogoti kepala Bai Guanxing, dan itu tiba-tiba meledak, seolah berubah menjadi suara sarkasme, memperingatkan semua orang yang hadir. Ini adalah tubuh bayi darahku. Aku akan menemukannya. Aku akan mengambil kembali semua yang kuberikan padanya. Letusan tiba-tiba dari tulang kerangka itu pecah secara langsung, dan semuanya menghilang tanpa keraguan. Terlepas dari alarm palsu, tampaknya tidak menyebabkan kerusakan pada Qin Yichen. Bahkan leluhur bayi darah, kecuali bahwa kaki itu robek kulit dan dagingnya oleh tulang tangan, tidak ada masalah besar. Tetapi meskipun tulang-tulang itu meledak menjadi kehampaan, leluhur bayi berdarah itu duduk merosot di tanah. Dia menyentuh tanda seperti seringai di alisnya. Pertama seolah-olah dia beruntung. Setelah memastikan bahwa segel itu muncul kembali, leluhur bayi darah terus menggosoknya. Dan pada akhirnya, dia menjadi gila dan ingin merobek roh surgawinya. Dan juga menghapus segel penghinaan untuk semua makhluk hidup. Tetapi leluhur bayi berdarah tidak dapat melakukannya. Dan Qin Yichen juga menemukan kecelakaan. Apa yang dikatakan orang yang kuat ini adalah bahwa segala sesuatu tentang leluhur bayi darah diberikan olehnya. Dan dia juga menyebut leluhur bayi berdarah-darah tubuh bayi. Dan tulang ini awalnya adalah tulang kaisar. Tetapi leluhur bayi darah terus memotongnya. Bai Guanxing hanya menggunakan beberapa gerakan untuk mematahkan tulang, tetapi juga menunda beberapa napas. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan ledakan napas Bai Guanxing berada di luar jangkauan darah leluhur bayi. Itu adalah pisau leluhur berdarah yang memotong tulang dan memotong daging dan membantai makhluk seperti ayam dan anjing, yang tampaknya tidak berguna bagi keberadaan penghinaan bagi semua makhluk hidup. Leluhur berdarah itu merosot di tempat. Dia menggerakkan sudut mulutnya terlebih dahulu, tetapi kemudian mencibir. Dari mencibir, menjadi tawa panik seperti iblis. Sambil tertawa liar, leluhur bayi darah tiba-tiba mengayunkan pisaunya, dan hanya dengan satu pisau, dia membelah murid istana kayu yang menemukan kerangka itu menjadi dua, dan daging dan darahnya terbang. Leluhur berdarah itu bahkan lebih bingung. Bilahnya menebas dengan ganas. Dalam sekejap mata, semua murid Musinggong berubah menjadi massa daging dan darah yang meledak. Hanya mata Mu Ciyu yang cepat dan dia merangkak di belakang Bai Guanxing sebelum dia melarikan diri. Wah, kalian benar-benar ingin membunuh Lao Su. Namun, leluhur bayi darah tidak menyerah, tiba-tiba melonjak ke langit, menebas dengan marah, seolah-olah melintasi Bai Guanxing, bahkan Mu Ciyu terbelah dua. Mu Ciyu sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat pasi. Dia juga tahu bahwa rekannya tampaknya telah menyebabkan bencana, jadi dia berlutut di tanah dengan cepat, memohon belas kasihan, dan kebetulan Bai Guanxing ada di depan pisau tukang daging. Leluhurku. Tolong selamatkan aku, selamatkan aku. Bai Guanxing mengerutkan kening. Dia melihat mayat yang telah terbelah dua oleh leluhur bayi darah, dan akhirnya mengambil sentuhan tak tertahankan. Ketika pisau daging datang, dia mengangkat kedua jarinya dan menjepit pisau daging. Apa kekuatan Tian Wudi sekarang? Nenek moyang bayi darah tidak menjawab. Dia hanya meninggalkan pedangnya seperti Shuro yang haus darah, menyeberangi Bai Guanxing, dan menggunakan tinjunya untuk memukuli Mu Ciyu menjadi daging. Mu Ciyu sangat ketakutan. Dia dijemput oleh leluhur bayi darah lagi, dan kali ini, dia sepertinya terbunuh. Pada akhirnya, Bai Guanxing berdiri di antara keduanya dan berteriak dengan suara yang dalam, tidak ada gunanya jika kamu membunuhnya. Orang itu tidak memiliki tangan yang murah, dan cepat atau lambat kamu akan menemukan mayatnya sendiri. Apa? Tanda seru. Leluhur berdarah tampaknya tidak mendengarkan sama sekali, atau dia mendengarkan, tetapi semakin membujuknya dengan cara ini, semakin gila dia, hanya dengan satu pukulan. Dia mematahkan tulang dada yang dipukul Mu Ciyu, dan meluncur. Aku tidak berutang padanya. Aku sudah menyingkirkannya sejak lama. Aku tidak berutang padanya. Dia tidak memberikan segalanya padaku. Leluhur bayi darah sepertinya mengingat mimpi buruk yang tidak pernah dia ingat, dan meraung ke langit, gemetar dalam kegelapan. Dengan kata lain, itu lebih seperti mengolok-olok leluhur bayi berdarah yang akan mati. Putri Wen Qing tidak bisa membantu tetapi melangkah mundur, ketakutan Qin Yichen juga bersinar di matanya. Surga tak terkalahkan. Dia mendengar nama arogan ini lagi. Dunia tak terkalahkan. Setelah melihat kekuatan Raja Dewa untuk mendominasi semua makhluk hidup, Qin Yichen terkejut. Siapa yang berani menyebut nama sombong seperti itu?
Aku tidak berutang padanya, tak terkalahkan. Aku tidak berutang padamu. Nenek moyang bayi berdarah tampak gila, mengaum untuk waktu yang lama, dan darah jahat bergema. Dia tampak lelah, dan bahkan lebih takut, dan secara bertahap menangis. Saya tidak berutang padanya, Pak. Saya tidak berutang padanya. Tanda seru. Qin Yichen benar-benar tidak menyangka bahwa leluhur bayi darah, yang begitu ganas dan terkenal di alam semesta kuno, menangis seperti anak kecil pada saat ini. Tetapi Bai Guanxing menatap matanya dan tidak tahan, dan memeluknya. Lengannya. Jangan takut pada Ang. Dia tahu kamu sedang mempermainkanku sekarang. Dia tidak berani menemukanmu. Dikatakan demikian, itu hanya didasarkan pada kesombongan tulang yang mencemooh semua makhluk hidup barusan. Dan jelas bahwa tulang-tulang itu menyadari Bai Guanxing dan memperingatkan ancaman terhadapnya. Tian tidak terkalahkan. Sepertinya Bai Guanxing tidak takut. Ini membuat kerumunan Qin Yichen penuh kejutan dan kesalahan. Ini sepertinya melibatkan masa lalu leluhur berdarah. Dan itu adalah bekas luka yang tidak ingin dia sebutkan. Apa-apaan? Kong Wu juga bertanya. Setelah berhari-hari bepergian bersama, mereka sudah menganggap leluhur bayi berdarah sebagai setengah dari mereka sendiri. Melihat ada yang tidak beres, mereka tidak bisa tidak khawatir dan ingin menyelesaikannya bersama. Bai Guanxing melambaikan tangannya dan menyeka alis leluhur berdarah itu, seolah mencoba menghapus segel meringis. Tetapi ketika Yao Yue Kong melihat ini, dia menarik lengan baju Qin Yichen dan memberi isyarat padanya untuk meneruskan suara. Saudara Yue Kong, apakah Anda tahu bahwa leluhur bayi darah masih memiliki benda tak terkalahkan itu? Mengapa orang itu menyebut leluhur bayi darah sebagai tubuh bayi berdarah? Yao Yue Kong melihat kembali ke leluhur berdarah, sebelum menghela nafas, tidak mengatakannya di tempat, dan berkata dengan transmisi suara, saya tahu. Surga tidak terkalahkan. 3 kata ini memang tak terkalahkan. Begitu dia mengatakan ini, Qin Yichen mengambil napas dingin dari kerumunan. Raja tidak terkalahkan. Tetapi raja tidak terkalahkan. Kekuatan tirani macam apa ini? Tanda seru. Bukanlah arogan untuk mengaku tak terkalahkan. Itu adalah nama yang kuat di dunia. Itu sudah lama sekali. Tidak ada yang tahu apa identitas Tian Wudi dan apa asal-usulnya. Beberapa orang menduga bahwa Tian Wudi adalah dewa bawaan yang abadi, atau bahkan dewa dan raja tertentu yang menggunakannya untuk berjalan di dunia. Seorang jenius, ketika Heavenly Invincible keluar, itu seperti namanya, dan menghantam dunia dengan tangan tak terkalahkan. Wan Dao seperti mainannya. Biarkan itu tercerahkan, dan keberuntungannya melawan langit, seolah-olah keberuntungan langit dan bumi memiliki 8 pertempuran, eksklusif.